8 tahun menjadi owner skincare, dan ini hari pertama aku bisa menginjakkan kaki di Swiss. Hai guys. Oke, aku akan ceritain pengalaman pertama aku. Emang agak terdengar dramatis, tapi aku menghargai setiap apapun yang aku jalanin di hidup aku. Kita mulai dulu dari kegiatan pagi ini. Selama di sini aku selalu bisa bangun pagi dan excited banget. Nah, ini adalah apartemen kita selama di Swiss menginap. Lokasinya itu tepat di depan stasiun Interlaken. Di Swiss aku cuma 3 hari, jadi itinerary-nya lumayan padat. Jadi kita mulai aktivitasnya itu di pagi hari. Jangan salfok dengan stok makanan kita yang banyak. Kita bawa stok makanan dari Indo sampai 2 koper. Karena aku adalah manusia yang paling takut nggak bisa makan. Dan selama di Swiss aku memutuskan untuk bawa bekal setiap hari. Alasannya pertama, nggak cocok banget di lidah. Menurutku kalau makanan western yang ada di Indo itu udah disesuaikan sama lidah orang Indo. Tapi kalau makanan di Swiss bener-bener rasanya itu seadanya banget. Dan mahal banget. Satu porsi makanan bisa di 500-600 ribu. Sebenarnya kalau untuk makan mahal pun nggak masalah asal kita bisa makan. Tapi kan yang namanya lidah kampung nggak bisa dipaksain. Ya udah, jadi kita masak setiap pagi di sini. Di Swiss juga aku memilih untuk menggunakan transportasi umum, jadi kita nggak sewa mobil sehari-hari. Makanya aku pilih apartemen yang deket banget sama stasiun Interlaken. Tinggal nyebrang aja udah nyampe. Nah, kalian lihat sungai di depan aku, ini adalah aliran Sungai Are. Sungai Are sempat viral banget di Indo karena ada insiden waktu itu kan. Dan ini tujuan pertama kita mau sarapan, ada cafe di atas gunung. Nama tempatnya Harderkolm. Kita naik gondola itu di 19 franc per orang, itu sekitar 400 ribuan. Kalau ditanya di Swiss ini mahal apa enggak, jawabannya mahal banget. Kayak rupiah kita tuh nggak ada artinya di sini. Tapi mau gimana lagi, negara ini sangat amat worth it untuk dikunjungi. Ini adalah negara impian aku sejak dari kecil. Ya, meskipun baru bisa kesampaian di umur 29 tahun, tapi aku bangga dengan kerja kerasku sendiri, aku bisa sampai di sini. Negara yang sangat amat indah dan didukung dengan infrastruktur yang canggih. Jadi orang bisa eksplor alamnya itu lebih maksimal. Kalian bisa lihat kita naik gunung beberapa menit aja udah nyampe ke puncak. Ya, meskipun sampai sini penuh kabut karena masih kepagian. Padahal sebenarnya kalau nggak ada kabut, ini view-nya indah banget. Bisa kelihatan kota Interlaken dari atas. Nih, ini dia tempatnya, cafe yang kita kunjungin. Karena udah jauh-jauh ke sini, kita rugi nggak coba makanan di sini. Bangunan kafenya itu unik, karena emang sepanjang aku lihat bangunan di Swiss, baik itu rumah, resto, itu dari kayu semuanya. Di atas ini juga banyak jual souvenir kayak oleh-oleh gitu, tapi aku nggak beli. Nah, di sini harusnya kalau nggak kabut, view-nya itu bagus banget. Kalau untuk foto-foto, aku udah coba foto tadi, tapi kayaknya hasilnya nggak bagus, jadi ya udah. Kita berdoa aja bisa kesini lagi suatu saat nanti. Karena ini masih pagi, jadi kita pesen makanan buat sarapan, jadi bekal nanti untuk makan siang. Kita pesan 3 pop mie, 1 fish and chips, 1 nugget sama kentang, dan 3 minuman, maksudnya 3 hot chocolate dan 2 minuman kemasan. Tadi kita bayar 87 franc, itu sekitar 1,8 jutaan. Kalian bayangin kalau beli pop mie 1,8 juta di Indo udah dapat berapa? Jangan gagal paham ya, aku sebutin harga itu bukan mau pamer, tapi melainkan buat ngasih informasi ke kalian, yang mana tahu nanti kalian mau ke Swiss juga. Aku berusaha bikin video yang informatif, jadi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, untuk biaya transportasinya, aku kemarin udah beli Swiss Pass di awal. Untuk 8 orang aku bayar sekitar 40 jutaan itu di 3 hari. Jadi sekitar per orang ini tuh di 5 juta, kita bebas mau naik apa aja di sini. Transportasi umum di sini ada kereta cepet, ada bus, ada kapal. Terserah mau pilih yang mana. Terkecuali kalau naik gondola itu beda lagi, harus bayar di luar ya. Oke, jangan salfok, kita tadi lari-larian karena mau ngejar jadwal. Ini kita mau naik heli. Kebetulan lokasi helipadnya itu di daerah Lauterbrunnen. Lihat dong pemandangan sepanjang jalan, kayak ya ampun, kita harus kerja keras biar sering balik ke sini, amin. Jujur aku agak kaget, helipadnya itu di bukit-bukitan begini, kita agak sedikit menanjak. Karena pernah aku naik di Bali waktu itu tuh helipadnya kayak kita di bandara gitu loh. Aku bersyukur banget kita bisa naik ini, karena seminggu kemarin itu dikabarin gak bisa karena cuacanya gak bagus. Dan tiba-tiba H-2 kita dikabarin bisa. Allah bener-bener baik ya sama aku. Pertama kali loh aku ke Swiss dan dikasih cuaca yang sangat mendukung. Jujur aku orangnya takut naik heli, takut naik pesawat, tapi percaya nggak percaya, aku di sini nggak ada ngerasa takut sama sekali, kayak kalah sama rasa excited aku. Masya Allah, tabarakallah, indah banget dilihat dari atas. Nggak berhenti-berhenti ngucap,
Ya Allah, ini indah banget, nikmat mana lagi yang aku dustakan. Jujur aku sempat nangis pas di atas karena emang seterharu itu. Karena menurut aku begini, buat sampai di puncak ini punya uang aja nggak cukup. Cuaca juga harus mendukung dan aku adalah orang yang beruntung itu. Kali ini aku kasih info ya, aku bayar sekitar 34 jutaan. Bisa muat sampai 5 orang. Kita bayar 34 jutaan ini, kita dikasih waktu 15 menit untuk landing di atas untuk foto-foto. Kalian lihat di sekitar ini nggak ada manusia selain kita, ya karena aksesnya cuma bisa naik heli. Bisa aja naik gondola tapi bukan di tempat ini, di tempat lain. Oke, sekian dulu hari pertama di Swiss. Kalau kalian suka nanti aku bikin hari keduanya ya.